Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya, dengan kami podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu revitalisasi Taman Pendidikan Al-Quran. Apa sih Taman Pendidikan Al-Quran? Taman Pendidikan Al-Quran adalah tempat di mana anak-anak belajar mengaji, mengenal akhlak, dan membangun karakter yang bercitra positif. Tapi, apakah TPA kita sudah berjalan maksimal atau masih banyak tantangan yang perlu dibenahi? Mari kita bahas bersama. Dan sebelum kita bahas, kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Beliau Bapak Lukman Jamroni. Ya. Kita akan berdialog beberapa waktu ke depan dengan beliau. Beliau adalah penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Barat, juga termasuk dari pengajar di Taman Pendidikan Al-Quran. Baik Bapak, sebelumnya izin saya ingin berkenalan dulu dengan Bapak. Bapak sudah berapa lama di kepenyuluhan di kantor Kementerian Agama? Baik, terima kasih. Saya sudah 13 tahun di Kementerian Agama. Oh, sudah 13 tahun, berarti Ya. sudah cukup lama dan mungkin sudah penuh dengan pengalaman ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kalau untuk jadi pengajar di Taman Pendidikan Al-Quran sudah di berapa lama Pak selama ini? Sejak tahun 2008. 2008 ya. 2008. Bukan 2028 ya, karena belum. 2008. 2008 ya. Ya. Dari 2008 berarti sudah terhitung berarti sekitar 17 tahun. 17 tahun. Nah, terlibat pasti di Taman akan Pendidikan sangat Al-Quran. ibaratnya sangat memahami lah seluk-beluk dari Taman Pendidikan Al-Quran. Apalagi Ya. kan juga penyuluh agama yang Ya. punyai. Jadi dari ranah keagamaan juga bisa memahami, terus dari ranah pembangunan juga bisa memahami. Baik, kalau kita ingin langsung merujuk kepada tema pembahasan. Sebenarnya revitalisasi TPA itu apa sih Pak? Kalau bisa jenengan terangkan. Ya, revitalisasi pendidikan Taman Al-Quran itu ya menghidupkan kembali Taman Pendidikan Al-Quran atau menyegarkan kembali Taman Pendidikan Al-Quran yang dirasa sudah mulai menurun dan tidak efektif dan tidak menarik, sehingga butuh inovasi yang baru. Berarti kayak ada istilah sederhananya itu penyegaran ya Iya. dari Taman Pendidikan Al-Quran agar TPQ itu lebih banyak dicintai anak-anak saat ini. Ya saya mengusung dengan tema ini. Pertama, ini waktu dulu jam sekolah ya. Iya. Itu kan 6 hari terus. 6 hari terus berubah menjadi 5 5 hari. iya. Akhirnya anak-anak pulang sekolah setengah 3. Yang dulu jam 3 sudah mulai mengaji, sekarang pulang sekolah sudah setengah 3. Iya. Nah, ini jadi problem. Ini jadi problem. Betul. Akhirnya dulu setelah dari sekolah ada yang les. Iya. Nah, sehingga untuk mengawali ke Taman Pendidikan kan itu sore. Nah, ini akhirnya banyak yang tidak masuk. Iya. Nah, saya mengusung tema ini, ternyata saya harus menghidupkan kembali bagaimana Taman Pendidikan itu menjadi lebih segar seperti yang dulu. Iya. Saya mengupayakan seperti itu. Jadi bisa menarik minat anak-anak untuk semangat lagi TPQ karena memang modal utama untuk keberlangsungan pendidikan itu adalah akhlak yang baik ya Pak ya. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi modal keagamaan itu bisa jadi modal utama dalam mengarungi kehidupan bernegara dan lain sebagainya. Iya. Terus kenapa Pak melakukan revitalisasi ini sangat penting diterapkan di TPQ itu, TPA yang sekarang ini? Ya, terima kasih. Ya, memang
untuk menghidupkan Taman Pendidikan Al-Quran yang sudah mulai zaman juga sudah berubah, zaman sudah berubah ya, banyak kemajuan sehingga anak-anak sekarang permainannya sudah berubah dengan kita waktu dulu. Iya, betul. Saya dulu ngaji nggak masuk sudah dihukum, sekarang mau hukum juga nggak berani. Nah sekarang hiburannya ketika sudah pulang sekolah beda sekali dengan anak-anak sekarang. Sudah bisa memegang HP dan permainan di dalam HP itu juga banyak, termasuk game-game itu sudah banyak, sehingga anak-anak itu sudah merasa terhibur dan nyaman dengan gadget itu. Nah kami mencoba untuk bagaimana supaya anak-anak itu betah di tempat mengajinya. Dan akhirnya saya mengusung tema ini, bagaimana tuh anak-anak itu bisa ngaji dan senang di tempat mengajinya. Nah, itu. Berarti ini ada kayak kita sendiri dari sektor TPQ-nya kita beradaptasi ya dengan zaman saat ini, dengan zaman modern itu kita beradaptasi agar semangat atau gorohnya anak-anak untuk tetap TPQ itu masih terjaga. Dan kita bisa melestarikan nilai-nilai Al-Quran kepada mereka juga. Karena kan kadang perkembangan zaman itu kan nggak bisa ditolak Pak ya. Jadi kayak kemajuan teknologi dan lain sebagainya nggak bisa ditolak. Jadi jenengan piyambak yang dari TPQ untuk menyesuaikan agar anak-anak tetap bisa senang berangkat ke TPQ gitu ya. Ada saya maaf nambah ya. Memang tempat itu dibuat nyaman. Seperti akhirnya usia dini kan butuh hiburan. Makanya perlu juga tidak di TK saja ada tempat permainannya, misalkan itu bandulan atau yang yang bisa muter-muter itu di tempat TPA juga, ayunan juga jungkat-jungkit itu ya Pak ya. Juga perlu ya. Bagaimana anak itu menjadi kerasahan ada di Taman Pendidikan Al-Quran ada permainannya juga. Fasilitasnya itu tersedia juga gitu sehingga, ya. Dan sekarang wifi itu juga perlu di Taman Al-Quran juga. Jadi nanti di sana mungkin untuk browsing hal-hal yang positif, tentunya begitu. Pengetahuan keagamaan atau kenegaraan dan lain sebagainya itu juga bisa diakses di situ ya. Begitu. Berarti nanti peserta TPQ-nya bawa HP juga Pak? Enggak boleh. Nggak usah. Cuma ketika ada waktu luang bisa akhirnya dia itu masih ingat tempat pendidikan Al-Qurannya di situ. Memang selama ini ingin bertanya lagi Pak saya. Memang selama ini masalah apa aja sih Pak yang ada di lapangan terkait dengan Taman Pendidikan Al-Quran? Ya terima kasih ya. Yang saya tahu untuk dari pertama itu ustadznya ya. Ustadznya rata-rata usia remaja atau dewasa yang belum menikah. Oh gitu. Iya. Sehingga mereka ikut istilahnya berkontribusi di Taman Pendidikan Al-Quran. Ketika dia sudah ketemu jodoh, dia sudah meninggalkan Taman Pendidikan Al-Qurannya akhirnya karena sudah berkeluarga tidak melanjutkan pengabdiannya ke TPQ itu. Akhirnya kami harus merekrut lagi guru lagi dan itu hampir terus berkesinambungan. Mayoritas dari ustadz atau ustazah yang tadinya masuk belum menikah, tapi setelah menikah nanti mereka langsung keluar dari Taman Pendidikan Al-Qurannya. Terus saya merekrut lagi ya. Setelah merekrut lagi, itu juga begitu. Saya memilih usia yang muda karena lebih energik Mas. Mereka kan harapannya bisa lebih kreatif, energik, menguasai IT dan teknologi sehingga energik. Kalau nanti usianya yang masih sudah agak tua nanti kan tidak energik dan inovasinya kurang. Tapi ya itu kendalanya ketika sudah dapat jodoh dan nanti meninggalkan Taman Pendidikan Al-Qurannya. Apa itu Pak? Harusnya ada kontrak kerja juga Pak. Jadi nanti sistemnya saat mereka masuk ke situ harus dikontrak selama berapa tahun, 5 tahun ke depan. Jadi ada dinamisme apapun di dalamnya, mereka akan tetap ngajar di situ akhirnya. Tidak Mas, karena di Taman Pendidikan itu lebih lillahi ta'ala. Lebih menekankan nilai itu ya, ibaratnya ibadah, keikhlasan ya, ibadah itu ya. Selain itu Pak, ada lagi yang sering ditemui di lapangan masalah-masalah yang ada di TPQ?
Ada, jadi gini, jadi masyarakat itu misalkan ada les itu lebih mengedepankan lesnya karena mereka berpikir bahwa orang tua nanti TPA itu hanya untuk sarana bisa membaca Al-Quran saja, mereka berpikir seperti itu, sehingga les itu menambah ilmu pengetahuan yang pada akhirnya berorientasi pada besok supaya dapat pekerjaan gitu. Jadi kurangnya dukungan dari orang tua juga ya. Jadi banyak orang tua yang lebih cenderung ke pelajaran formal timbang ke keagamaan itu tadi. Jadi dianggapnya nanti kalau pintar di pelajaran formal akan mudah mencari kerja. Gitu. Itu juga kayaknya harus ada itu, Pak. Harus ada istilahnya kayak edukasi atau ada pemahaman kepada wali-wali santri yang di TPQ itu harus diberikan pemahaman juga kayaknya kepada masyarakat. Karena pentingnya membentuk karakter. Karena nilai-nilai kalau dibahas dari awal tadi kan nilai-nilai keagamaan, pembentukan karakter yang positif itu kan juga termasuk unsur yang utama yang perlu digali untuk anak-anak. Terus kalau begitu langkah konkretnya, Pak, untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi jenengan sebutkan seperti Ustadz yang mogok setelah menikah sebelum menikah dia semangat tapi ternyata setelah menikah dia mogok. Terus nanti ada lagi masalah orang tua santri yang misalnya lebih cenderung ke les-les formal timbang ke TPQ. Itu langkah konkretnya menurut jenengan untuk memperbaiki TPQ itu apa, Pak? TPA atau TPQ ini? Ya, terima kasih. Yang pertama ya kualitas pengajar tadi. Ternyata dalam taman pendidikan itu tidak bisa mencari guru yang permanen, sulitnya situ. Kemudian yang kedua, maaf ya, karena mereka juga berangkat untuk mengajar itu juga pakai motor, mungkin ada intensif yang menunjang untuk guru-guru TPA itu. Kemudian yang kedua yaitu metode belajar masih monoton, masih klasik, sehingga butuh metode belajar yang variatif, inovatif, sehingga anak-anak itu tidak jenuh di TPQ. Misalkan ya maaf ya, kita buat permainan seperti untuk tajwid ya, nanti ada seperti kartu-kartu permainan, nanti anak-anak itu membuat lingkaran itu supaya anak-anak itu biasa bertanya, beri pertanyaan. Misalkan nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, misalkan fa dengan fa, itu kan nanti ada permainan itu yang lebih variatif sehingga anak-anak itu sambil guyon pun bisa artinya. Jadi mungkin metode yang dipakai, Pak, metode pembelajarannya kepada anak-anak itu dibuat lebih kreatif, yang ada unsur bahagianya, senengnya atau bercandanya nanti agar mereka juga tidak bosen gitu kan ya. Kemudian juga revitalisasi masalah sarana yang menunjang. Memang sarana untuk taman pendidikan itu juga ada di antara juga ya alat peraga, papan tulis juga. Ya kalau perlu sekarang karena sudah maju ya juga ada proyektor juga. Itu. Suatu waktu bisa dipakai untuk nonton video, misalnya kisah-kisah dari Nabi dan lain sebagainya secara visual ya. Betul ya. Keterlibatan orang tua dan masyarakat, artinya begini ya, masyarakat atau orang tua itu harusnya ya sangat mendukung sekali, sehingga anak-anak ini jadi bisa terbentuk karakter yang lebih baik dengan akhlak yang baik melalui taman pendidikan Al-Quran. Dan juga pengelolaan administrasi ya, kalau TPQ sudah besar tetap ada pengelolaan administrasi. Sehubungan dengan itu termasuk di TPQ kami juga ada buku induk. Setiap yang mau mendaftar itu ada buku induknya, dimulai masuk tanggal berapa, terus menyerahkan kartu keluarga. Identitas keluarga ya. Artinya memang orang tua itu benar-benar menitipkan anaknya kepada taman pendidikan Al-Quran. Itu. Jadi ada kayak
ijab kabulnya Pak ya. Iya. Tidak sembarangan misalnya melepas anak untuk datang ke TPQ tanpa ada pertanggungjawaban dan lain sebagainya dari orang tua, enggak Iya, gitu ya. betul. Selain itu juga begini, saya sifatnya kami tidak mengikat Iya. dan kami tidak istilahnya dengan donatur tidak ada, Okay. tidak perlu donatur. Saya anak mau mengaji di taman pendidikan Al-Quran itu sudah sangat senang sekali. Ada rasa kebahagiaan sendiri ya Iya, Pak ya, artinya- kebanggaan gitu. Artinya orang tua menyerahkan ke taman pendidikan Al-Quran dengan ikhlas dan ingin dididik melalui taman pendidikan itu sudah cukup sekali. Mereka ada perhatian terhadap anaknya untuk masa depannya. Iya. Baik Pak, jadi kan kalau bisa disimpulkan dari langkah-langkah konkret untuk memperbaiki TPA tadi, mulai dari peningkatkan kualitas pengajar dari ustadznya ya, Ya. itu nanti mungkin solusinya bisa bekerja sama dari pesantren itu dengan Kementerian Agama dan lain sebagainya. Terus metode belajar kreatif dan fun learning. Jadi kayak ada metode-metode yang membuat anak itu tertarik untuk berada di TPA itu ya. Jadi kayak misalnya bikin lagu-lagu atau nanti pakai audio visual, itu kan akhirnya anak gairahnya untuk ada di TPG kan senang kan. Ya. Bahasanya kalau pesantren nadoman. Nadoman ya. Jadi syairnya itu dibuat pakai nada-nada lagu-lagu gitu ya. Nadoman sehingga anak-anak itu memudahkan hafal sambil menyanyi. Iya, sambil menyanyi. Hafal itu hafalan. Iya, betul. Enggak terasa. Maaf Pak, kalau yang lebih intimnya, misalnya seperti donasi. Donasi kan tadi jenengan sampaikan tidak ada donasi dari pihak luar. Keluarga. Berarti anggarannya itu dari mandiri sendiri, Pak. Ya. Mandiri dari TPA sendiri gitu. Atau gimana cara mengelolanya anggaran dari TPA itu sendiri gimana, Pak? Kalau kita bicara masalah donasi, kita ngomong dari di divisi yang saya tahu yang sudah ada di saya ya. Iya. Nah, itu ya mereka sadar tidak dipungut biaya sehingga mereka mengeluarkan infak untuk masjid itu lebih tinggi. Artinya begini, mereka itu menginfakkan ke masjid itu lebih tinggi karena mengingat di taman pendidikan Al-Quran itu tidak dipungut biaya. Nah, sehingga mereka sadar tanpa kok gratis ya TPG. Nah, tapi nyatanya gurunya juga dapat insentif. Nah, ini dari mana? Mereka akan mendengar sendiri, tidak perlu saya ceritakan. Mereka mendengar dari teman. Oh begini. Oh kalau begitu saya akan infak ke masjid lebih dari biasanya. Misalkan dia infaknya ke masjid mungkin 1 bulan 25.000, mungkin akan menambah gitu. Kalau boleh tahu TPA Panjenengan yang sekarang Panjenengan ampu itu di mana Pak ya? Di namanya dan alamatnya. Ya, di Taman Pendidikan Al-Quran Al-Ghafur, Desa Panggung, Kecamatan Barat. Jadi itu tadi di Taman Pendidikan Al-Quran Al-Ghafur. Al-Ghafur di Desa Panggung ya. Iya. Kecamatan Barat. Berarti kayak seperti kebutuhan anggaran atau kebutuhan keuangan di TPA itu diambil dari infak masjid gitu Pak, atau gimana? Iya, itu dari infak masjid. Jadi infak yang diterima di masjid dikelola, yang salah satunya nanti untuk dialirkan ke TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Iya, jadi mereka orang tua wali santri itu tidak dibatasi Pak ya untuk membayar istilahnya kalau formal itu kayak insentifnya ke SPP ke TPA nggak dibatasi ya. Tapi ada sisi kurang bagusnya. Iya, gimana? Ketika kita orang tua tidak ada donasi untuk Taman Al-Quran. Iya. Sehingga mereka istilahnya keaktifan dalam mengaji di dalam Taman Pendidikan Al-Quran itu ya cenderung misalkan
ada sesuatu yang tidak ingin, misalkan tidak mengaji ya dia nggak ingin mengaji gitu. Beda kalau dengan terikat dengan istilahnya syariah, ada syariah itu mungkin loh, mungkin akan beda. Jadi syariah ya. Ada syariahnya karena istilahnya itu kami tidak memungut itu loh. tapi ya bisa berjalan Pak ya, sudah bisa, bahkan jenengan di situ sudah mulai 2008 berarti kan 2 tahun sampai 15 tahun, hampir 17 tahun Pak ya. Iya. Bisa berjalan. Menurut panjenengan untuk mungkin langkah yang lebih efektif setelah ini yang mungkin bisa jenengan terapkan dengan kondisi sebelumnya seperti itu yang dari infak dan lain sebagainya, itu apa Pak? Terkait dengan anggaran, karena kan anggaran dalam sebuah kelompok atau sebuah organisasi itu kan sangat penting toh. Iya. Dimanapun kan salah satu penunjang keberlangsungannya sebuah kelompok atau sebuah organisasi itu adanya anggaran. Iya. Makanya manajemen anggaran itu sangat penting kan di dalam sebuah organisasi agar organisasi itu tetap eksis. Nah ini menurut panjenengan bagaimana cara kedepannya atau langkah kedepannya agar TPA panjenengan yang dengan kelola seperti itu lebih efektif, atau panjenengan kira ini sudah cukup atau bagaimana? Ada rencana ke depan? Ya ini saya alhamdulillah saat ini sangat dipercaya sekali oleh dari pihak ketampilan masjid untuk mengelola taman pendidikan Al-Quran itu, sehingga saya minta apapun yang terkait dengan taman pendidikan Al-Quran termasuk fasilitas dan lain-lainnya dipenuhi. Misalkan saya minta ini saya dipenuhi. Jadi saya sebenarnya nggak repot dengan donasi apapun yang diminta demi berjalannya taman Al-Quran akan tetap difasilitasi. Sehingga saya senang akhirnya begini, meskipun orang tua wali santri tidak dimintai dana, tetapi untuk menghidupkan taman Al-Quran dan ini sudah difasilitasi dari pihak ketampilan masjid, sehingga saya bisa berjalan dengan baik dan pendidikan Al-Quran bisa berlangsung terus sampai sekarang. Berarti menurut panjenengan ini sudah efektif Pak ya? Sudah cukup efektif dengan metode keuangan seperti itu sudah cukup efektif, atau ada lagi yang lebih harapan panjenengan ke depan tentang keuangan yang ada, manajemen keuangan yang ada di TPA niku? Ya, saya merasa sudah efektif. Untuk cuma ke depannya yang saya menjadi pemikiran saya itu tadi loh kualitas guru. Kualitas gurunya. Guru yang kalau sudah dari aspek lainnya ya. Guru dan mengajarnya itu kalau sudah menikah pasti kan nanti keluar lagi, dan itu karakter guru kan berbeda lagi. Kita seperti membentuk lagi gitu. Iya betul. Membangun lagi mulai dari awal. Sudah berkiprah di Taman Al-Quran, tiba-tiba mereka ketemu jodohnya atau mereka dapat pekerjaan yang lain yang akhirnya ditinggal, nilai ekonominya lebih tinggi, karena nilai ekonominya lebih tinggi akhirnya ditinggal. Itu ya insentifnya tahu sendiri Mas begitu. Betul dari sehingga mereka kadang sudah melamar pekerjaan terus dapat kerjaan yang lebih endornya lebih banyak sehingga dia keluar. Itu loh, sampai sekarang itu masih jadi kendala. Iya. Kalau mungkin solusinya itu tadi ya Pak ya. Jadi ada semacam kerjasama dengan instansi Kementerian Agama atau dari pondok pesantren itu mungkin bisa menekan, atau ada kontrak Pak atau gimana untuk ustadznya itu yang suka colut itu. Sementara kemarin saya sudah bisa mengikut, kebetulan mereka juga sudah berkeluarga sehingga insya Allah bisa permanen. Artinya begini, tidak mungkin dia itu mencari kerjaan atau menjadi ke kota atau ke luar negeri, kayaknya nggak mungkin, karena sudah menikah sehingga sudah permanen. Artinya ya tiap hari bisa aktif gitu. Dan itu sulit sekali. Karena apa? Ya saya beritahu kan kalau memang di Taman Pendidikan Al-Quran itu insentifnya kan kecil. Kalau kita ngomong materi ya, nah, mencari orang yang benar-benar mau berkiprah di Taman Al-Quran ya jarang sekarang. Nilainya ibadahnya itu yang lebih tinggi. Baik Pak. Kemudian kalau misalnya Pak revitalisasi ini bisa berjalan,
dampak apa aja Pak yang mungkin bisa terasa untuk TPA itu sendiri? Ya, terima kasih. Yang pertama, ketika revitalisasi dalam pendidikan Al-Quran ini bisa berjalan baik, maka anak-anak lebih cepat untuk bisa memahami dalam yaitu menuntut ilmunya, baca Al-Qurannya lebih gampang paham. Yang pertama. Kemudian anak-anak itu juga insya Allah akhlaknya juga terbentuk, karena di dalam taman Al-Quran kan itu ada pendidikan akhlak, fikih dan lainnya, sehingga anak-anak itu insya Allah akan bisa memahami betapa pentingnya akhlakul karimah gitu. Kemudian ustadz-ustadznya kalau sudah ada yang permainan insya Allah juga bersemangat apalagi ditunjang nontonnya gitu. Kemudian taman bekanak itu menjadi tempat belajar yang menyenangkan. Makanya saya katakan perlunya taman pendidikan kan itu ada permainan sama ayunan, itu kan juga penting, karena di situ ada anak-anak usia dini, remaja juga senang. Dan yang paling penting itu kayaknya kita bisa menyiapkan generasi Qur'ani yang kuat menghadapi masa depan ya Pak ya. Insya Allah gitu. Kan kalau dalam agama itu Quran sebagai pedoman, dalam agama Islam sebagai pedoman dan bisa menjadi petunjuk kehidupan seseorang untuk terus berjalan ke depan. Motonya yaitu khairukum man ta'amal Qur'an wa 'allamahu. Nah, artinya Pak, sebaik-baik kamu adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Iya, begitu. Ya begitu sahabat pendengar, mungkin cukup Pak nggih untuk sesi saat ini di podcast Kemenak Magetan ini. Sahabat pendengar, jadi kurang lebihnya bisa saya simpulkan, TPA itu mungkin sederhana, tapi dampaknya akan luar biasa. Dan dari sinilah lahir anak yang bisa membaca Al-Quran, menghormati orang tua, sopan dan berakhlakul karimah. Jadi revitalisasi bukan hanya membangun gedung, tapi bisa membangun peradaban, gitu Pak ya. Jadi dengan revitalisasi TPA, peradaban kita di negara Indonesia ini akan bisa lebih maju. Dan yang terakhir, semoga pembahasan ini bisa menginspirasi semua TPA yang berada di daerah Indonesia dan bisa menghidupkan lagi kembali Taman Pendidikan Al-Quran yang sesuai dengan zaman. Terima kasih sudah menyimak. Saya Bagus Fajar Adrianto sebagai host dan beliau Bapak Lukman Jamroni sebagai narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.